happy Sunday everybody. Apa kabarnya hari ini? Wah, mungkin adik-adik hari ini lagi liburan nih ya. Tapi adik-adik jangan lupa ya, meskipun misalnya kita liburan di luar rumah, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, hindari kerumunan orang banyak, dan sering-sering cuci tangan. Adik-adik, kita mau bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong sekolah kita selama 1 tahun di tengah-tengah pandemi ini. Kita sudah bisa menyelesaikannya sehingga kita lihat bahwa hari ini kita boleh menyelesaikan tahun ini. Adik-adik, pasti semuanya naik kelas kan ya? Ya dong ya. Dan jangan lupa tahun depan tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena buat Tuhan apa sih? Buat Tuhan gak ada yang mustahil, gak ada yang gak mungkin. When Jesus say yes, nobody can say no. Benar gak? Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah melihat betapa Tuhan membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami. Dan Tuhan yang selalu menolong kami melewati hari demi hari kami. Baik di tengah-tengah pandemi maupun di tengah-tengah saat tidak ada pandemi. Dan kami bersyukur Tuhan selama setahun ini Tuhan menolong kami di dalam sekolah kami. Kami boleh melaluinya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami ingin belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik ingat nih, ini adalah sebuah lagu yang sering kita nyanyikan waktu kita masih kecil. Allahku besar, kuat dan perkasa. Kalian mau ajak kita nyanyi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Wah, Kak Pilih, kenapa nyanyi lagunya anak-anak ya? Enggak loh adik-adik. Lagu ini meskipun kita belajar dari sejak anak-anak, karena ini adalah lagu yang gampang, tapi artinya lagu ini, kata-katanya sungguh luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun kita tetap mengimani Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Kenapa ya kok Kak Pilih hari ini nyanyi lagu ini? Wah, ini penting adik-adik, berkaitan dengan tema kita. Apa? Allah selalu menang. Adik-adik tahu enggak? Kalau kata-katanya di lagu ini bilang sungai miliknya. Pernah loh ada sekali waktu Tuhan bikin yang namanya sungai itu airnya berubah. Bukan lagi air sungai yang warnanya bening ataupun coklat atau hitam. Tidak, tapi air sungai itu benar-benar berubah menjadi darah. Kalau kita bilang bintang-bintang ciptaan Tuhan, benar. Tapi pernah sekali waktu Tuhan membuat bintang-bintang itu tidak bersinar. Tuhan membuat bulan tidak bersinar. Bahkan matahari tidak bersinar selama 3 hari. Adik-adik, apakah bisa menebak kira-kira Kak Pilih akan menceritakan tentang apa? Yang bisa menebak? Hebat. Kak Pilih akan ceritakan tentang 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir. Kalau adik-adik ingat ceritanya, Tuhan itu kan memberi perintah pada Musa dan Harun untuk menghadap Raja Firaun yang agung. Supaya Musa dan Harun meminta agar Firaun mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tapi yang namanya Firaun, dia mengeraskan hati. Dia tidak mau membiarkan orang-orang Israel yang menjadi pekerjanya selama ini untuk keluar dari Mesir. Karena berarti mereka tidak punya lagi orang yang mau bekerja untuk mereka. Nah, adik-adik, disinilah masalahnya. Tuhan sudah berkata pada Musa bahwa Tuhan akan membuat Firaun mengeraskan hatinya supaya dia melihat bahwa dengan tangan yang kuat Firaun bisa melihat siapa Tuhan itu. Siapa Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa yang disembah oleh orang-orang Israel pada saat itu. Adik-adik, Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang-orang Firaun, orang-orangnya Mesir. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Wow, sungai menjadi darah karena waktu Musa memukulkan tongkatnya ke sungai, sungai berubah menjadi darah. Kolam, air kolam pun menjadi darah. Bahkan dikatakan air di dalam tempat-tempat air pun semuanya menjadi darah. Sehingga orang-orang Mesir kebingungan karena mereka tidak bisa memakai airnya. Padahal air sungai Nil itu adalah air yang menjadi sumbernya bagi mereka. Mereka minum dari air itu, mereka mandi dari situ. Dan mereka saat itu sangat kebingungan. Sampai-sampai mereka menggali-gali di sekitar sungai Nil untuk bisa mendapatkan air yang baik untuk mereka minum. Tapi adik-adik, dengan hukuman ini pun, dengan tulah air menjadi darah pun, Firaun tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Tulah kedua, kata. Adik-adik bisa bayangkan di seluruh Mesir
Kata-kata itu bermunculan dari dalam tanah. Kata-kata itu datang dari sungai Nil. Memenuhi semua istana Firaun, memenuhi semua rumah-rumah orang Mesir. Tetap Firaun mengeraskan hatinya. Tulah yang ketiga, nyamuk. Loh, tulah nyamuk. Kenapa nyamuk itu penting ya? Adik-adik, ternyata nyamuk ini saat dia datang, wah dia itu menutupi permukaan buminya Mesir dengan nyamuk-nyamuk yang banyak. Wah luar biasa. Adik-adik tahu nggak, setiap tulah ini Tuhan berikan kepada Mesir untuk menunjukkan bahwa dewa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang berkuasa. Pada saat Tuhan memberikan tulah nyamuk, ini adalah seakan-akan mau mengatakan dewa bumimu itu tidak berkuasa. Dewa bumimu itu tidak bisa melakukan apa-apa. Buktinya nyamuk ada di mana-mana dan sangat mengganggu. Ya kan, kalau kita ada nyamuk di rumah satu aja kita bingung nangkep. Karena apa? Nyamuk bawa penyakit, bawa gatal juga ya. Nah yang tadi kalau yang kata ternyata itu juga adalah suatu Tuhan menunjukkan bahwa dewamu yang bernama Dewi Kesuburan itu berkepala kata, itu juga tidak berkuasa. Loh bagaimana dengan sungai Nil? Sungai Nil itu ada dewanya, dewa sungai Nil yang disembah sama orang-orang Mesir. Dan itu pun tidak berkuasa. Adik-adik, tulah yang keempat adalah lalat pikat. Bayangkan kalau ada banyak lalat di rumah sangat mengganggu. Satu lalat aja kita kalau bisa kita pukul ya. Supaya lalat itu tidak mendekati makanan kita. Tapi adik-adik datanglah lalat pikat. Lalat pikat itu kenapa dia bahaya? Karena dia penghisap darah. Dan memenuhi semua rumah orang-orang di Mesir. Adik-adik ternyata lalat pikat pun ada dewanya. Dewa lalat pikat dan itu Tuhan menunjukkan bahwa dewamu tidak berkuasa. Tuhan itulah yang berkuasa. Itulah yang kelima adik-adik. Datanglah penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar itu berarti ternaknya itu tiba-tiba demam tinggi. Jadi binatang-binatangnya itu kayak tubuhnya itu demam dan kemudian mereka mati. Di sini Tuhan mau tunjukkan bahwa dewa sapi, dewa lembu, bahwa semua harta bendamu, harta benda orang Mesir itu tidak berarti. Bahwa Tuhanlah pemegang kekuasaan semuanya. Tulah yang keenam adalah barah. Barah itu borok-borok yang muncul di tubuh-tubuhnya orang Mesir, termasuk juga di tubuhnya Raja Firaun. Barah itu nanti akan, kalau udah meletus nanti akan ada luka-luka yang sangat perih. Jadi orang Mesir semuanya merasa menderita saat itu. Dewi wabah penyakit, dewa penyembuh. Dan Tuhan menunjukkan bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Tubuh jasmani kita pun adalah milik Tuhan. Maka Tuhan yang berkuasa atas tubuh kita. Bukan dewa-dewa yang tidak ada kuasanya itu. Adik-adik, sampai tulah keenam pun Firaun tetap tidak membiarkan orang Israel keluar. Maka Tuhan berikan tulah yang ketujuh, yaitu hujan es dan salju. Kita kalau hujan salju mungkin senang ya karena kita nggak pernah lihat salju. Enak, dingin, lembut. Tapi bayangkan kalau ini hujan es yang menghancurkan rumahmu, menghancurkan semua tanamanmu, menghancurkan pertanian di Mesir. Dan orang Mesir yang selama ini merasa aku bisa mengendalikan alam karena aku punya dewa langit, aku punya dewa pertanian. Maka saat itu mereka tahu bahwa dewa-dewi mereka tidak berkuasa apapun. Tuhanlah pemilik alam semesta ini. Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Tulah ke-8, belalang. Wah, adik-adik, belalang ini memakan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam wilayah orang Mesir. Sehingga luar biasa kehancuran mereka. Mereka tidak punya lagi tanaman untuk dimakan dan lain-lain. Nah, ternyata
Orang Mesir pun punya dewa pelindung dari belalang. Tapi sudah terbukti bahwa dewa pelindung dari belalang itu tidak berhasil melindungi mereka. Buktinya apa? Tetap waktu angin tiba, angin itu membawa belalang. Sehingga belalang itu menutupi seluruh permukaan di Mesir dan menghabiskan semua tanaman yang ada di sana. Adik-adik, Allah kita, Allah yang berkuasa atas semua binatang, semua alam ciptaannya. Dan tidak ada dewa-dewi lain yang berkuasa melebihi dia. Tidak ada dewa-dewi yang sanggup melakukan seperti yang Allah kita lakukan. Itulah ke-9, gelap gulita. Adik-adik bisa bayangkan langit menjadi gelap, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang selama 3 hari. Benar-benar gelap gulita, bahkan dikatakan seorang tidak bisa melihat temannya, sama sekali tidak bisa melihat. Bahkan orang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena saking gelapnya, sehingga tidak ada kehidupan yang bisa mampu ada di situ. Adik-adik, sampai itulah ke-9 pun Tuhan tetap membuat orang Mesir berkeras hati untuk tidak membiarkan orang Israel keluar. Karena Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Tuhan berikanlah itulah yang ke-10, anak sulung mati. Semua anak yang pertama baik dari binatang, baik dari manusia, bahkan dari Firaun sendiri itu pun mati. Padahal adik-adik ini Tuhan itu mau tunjukkan bahwa apa? Hukuman ini berlaku untuk semua orang Mesir. Hukuman ini termasuk Firaun yang dianggap sebagai dewa juga ikut menerima hukuman Tuhan. Adik-adik, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan itu memberikan 10 tulah ini? Kenapa kok harus sampai berlama-lama, padahal kalau Tuhan mau bisa aja orang Israel itu keluar dari Mesir bagaimanapun caranya. Tapi Tuhan berikan 10 tulah pada orang Mesir. Apa tujuannya? Yang pertama, meyakinkan Firaun bahwa Allah bangsa Israel itu hidup. Kak Pilia bacakan di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Yaitu Firaun ya. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Tuhan mau supaya Firaun itu melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa berkuasanya Tuhan kita. Dan tidak ada satupun dewa-dewi dari ratusan dewa-dewi yang disembah oleh orang Mesir itu yang mampu menyelamatkan mereka. Tuhan mau Firaun dan seluruh orang Israel, orang Mesir itu melihat bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel. Tuhan Allah yang saat ini pun kita sembah. Tuhan itu sungguh berkuasa. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kuasanya. Adik-adik, yang kedua, kenapa Tuhan memberikan 10 tulah ini? Apa tujuan Allah? Karena Allah menyatakan keadilannya untuk dewa-dewa Mesir. Semua dewa Mesir dikalahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan keadilannya pada waktunya. Adik-adik, setelah dengan terjadinya 10 tulah ini, bagaimana kira-kira kehidupan orang Israel? Kalau tadi kamu lihat, di tempat orang Mesir gelap gulita, tapi di tempat orang Israel terang benderang. Di tempat orang Mesir itu banyak penderitaan, tapi di tempat orang Israel tidak ada masalah. Anak-anak sulung orang Mesir semuanya mati, tapi anak-anak sulung orang Israel semuanya selamat. Padahal adik-adik orang Israel tinggal di tanah yang bernama Goshen. Goshen itu ada di tengah-tengah dari negeri Firaun, negeri Mesir itu. Dan dia dikelilingi oleh orang-orang Mesir, oleh wilayah Mesir.
Tapi herannya yang di Goshen ini mereka tidak mengalami penderitaan seperti di sekelilingnya. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Sangat ajaib. Tuhan terus memelihara orang Israel. Adik-adik, bangsa Israel mendapat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Apa yang hari ini kita bisa pelajari dari cerita tentang 10 tulah ini? Yang pertama, sebagai anak Tuhan, jangan sekali-kali kita mengecewakan Tuhan dengan tidak mau beribadah kepadanya. Tidak mau melayani Tuhan. Adik-adik, waktu itu bangsa Israel mereka terlalu nyaman, terlalu hidup dengan serba berkecukupan di Mesir. Pada saat zamannya Yusuf menjadi raja di sana. Adik-adik, mereka melupakan ibadahnya kepada Tuhan. Dan hati-hati di saat kita mulai lupa akan ibadah kita pada Tuhan. Di sana hukuman Tuhan akan mulai diberikan pada kita. Yang kedua, kita belajar agar tidak sombong. Mungkin kita merasa aku punya kekuasaan, aku punya kekayaan, aku punya segala sesuatu. Seperti Firaun. Dia menjadi sombong dan dia tidak mau tunduk pada Allah. Sehingga apa yang terjadi? 10 tulah harus dia alami. Yang ketiga, kekerasan hati kita membawa kepada petaka yang lebih besar. Kalau kita mengeraskan hati kita, aku tidak mau beribadah, aku tidak mau percaya Tuhan, aku tidak mau melayani Tuhan. Membawa kita semakin berdosa. Itu akan membuat Tuhan semakin marah. Adik-adik, kita harus belajar melembutkan hati, menerima setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Maka adik-adik, janganlah kita mengeraskan hati. Jangan kita punya banyak alasan untuk tidak mau beribadah pada Tuhan. Mungkin adik-adik bilang, loh Kak, aku ini sudah jadi orang orang Kristen sejak aku lahir loh. Sejak aku itu aku sudah Kristen karena papa mamaku orang Kristen. Mungkin kita bilang, Kak, aku tuh percaya sama Tuhan Yesus. Kak, aku tuh menyembah Tuhan. Ya, bagus. Tapi adik-adik, kalau kita masih mendahulukan hal-hal lain di luar ibadah kita meninggalkan ibadah kita karena ada hal-hal lain. Hati-hati, itu berarti kita mendewakan hal-hal lain itu dan menomorssekiankan Tuhan. Tuhan nanti aja ibadahnya, yang penting gameku, yang penting mainanku, yang penting nonton TV-ku, yang penting itu semua yang aku suka, itu aku dulukan. Itu namanya kita mendewakan hal-hal lain di luar Tuhan. Adik-adik jangan lupa, Firaun punya ratusan dewa dan semuanya kalah dari Tuhan. Apalagi kalau cuma game, cuma nonton TV kita, cuma kesukaan kita, mainan kita. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan mau rusakkan semuanya, mudah sekali buat Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Dahulukan Tuhan. Dahulukan ibadah kita pada Tuhan. Menyembah Allah yang hidup. Menyembah Allah yang berkuasa, Allah pemilik alam semesta ini. Kalau ada yang masih menyembah hal-hal lain, bertobatlah. Menyembahlah Tuhan Allah kita. Tuhan yang berkuasa itu. Ada di ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas hidup Kak Pilia, berkuasa atas hidup adik-adik juga. Adik-adik, kita berikan yang terbaik pada Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Berikan persembahan yang terbaik dalam bejana untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan.
Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, Bapa, ku persembahkan hidupku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku puji seumur hidupku ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh mempunyai kuasa melebihi segala sesuatu. Engkau pemilik alam semesta ini, Engkau yang berkuasa atas segala alam semesta kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menunjukkan bahwa kami harus menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh dengan kuasanya melindungi, memelihara, memimpin kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa kita punya acara spesial pada tanggal 3 sampai tanggal 4 Juli. Wah, bulan depan ya waktu kita liburan nih. Kita ada apa? Vacation Fun Day. Dan adik-adik jangan lupa daftarkan dirimu pada guru-guru kelasmu. Jangan sampai ketinggalan ya, karena acaranya pasti fun. Meskipun mungkin kita hanya ada di rumah mengikuti acara Vacation Fun Day ini, tapi dijamin acaranya fun abis. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan ketemu minggu depan di channel YouTube yang sama. Jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.